Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para saudara, para jamaah musholah Al-Fat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ing dalem menika kula lan panjenengan sami taksih pinaringan nikmat saking Allah Jalla wa Ala, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, yaitu berupa menjalankan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan bertolabul ilmi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang berusaha istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asrul Mujibatun lin Najah, 10 kunci keselamatan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Dan kita malam hari ini insyaallah akan memasuki kunci yang ke-9. Namun sebelum kita masuk ke kunci yang 9, kita selesaikan dulu kunci yang ke-8 ya. Karena di pertemuan kemarin ada beberapa hal yang belum dibahas di kunci yang ke-8. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya ya, masih di kunci yang ke-8, di pertemuan terakhir kita itu membahas tentang efek buruk dari sifat ujub ya, atau racun ujub itu akan mengantarkan pelakunya kepada penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Pada saat itu kita sebutkan yang pertama, ujub akan menyebabkan orang itu menjadi kufur nikmat. Yang pertama ya, ia menyangka, ia mengira bahwasanya kenikmatan yang ia peroleh berupa kesuksesan baik dalam hal dunia ataupun kehebatan dia, ketekunan dia dalam beribadah kepada Allah, ia sangkakan adalah karena kehebatan dirinya, sehingga dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dia rasakan, yang dia dapatkan dari berbagai macam nikmat-nikmat baik dunia maupun akhirat, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ujub akan menyeret pada perilaku kufur nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, akan menyeret pelakunya kepada hilangnya sifat ketundukan atau kerendah dirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengakibatkan kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyandarkan kepada jumlah banyaknya pasukan yang kemarin kita sampaikan di perang
Hunain, ya. Padahal yang menolong mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka ujub bangga dengan jumlah pasukan yang banyak, akhirnya kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang ujub akan menyeret pelakunya kepada perilaku sombong atau merasa tinggi sehingga merendahkan orang lain. Tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Ini orang yang ujub, ya. Dan penawarnya kemarin kita baru sampaikan satu, yaitu menyadari bahwa segala keberhasilan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mencapai prestasi-prestasi dunia, kita bisa mengumpulkan harta, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Al-Quran, bisa puasa, itu semuanya karena hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan dalam firman-Nya Quran surat An-Nur ayat yang ke-24. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abadan, niscaya tidak akan ada satu orang pun yang terbebas dari perbuatan keji selamanya. Walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Menyadari bahwasanya kita yang didapatkan oleh kita semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya ketika kita mendapat banyak nikmat, justru kita harus semakin apa? Semakin sibuk untuk mensyukuri nikmat itu. Bukan justru semakin menjadikan nikmat itu sebagai alat apa? Kesombongan. Ya. Justru ketika Allah karuniakan kita berbagai macam nikmat, hendaknya yang kita pikir bagaimana nih cara mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini. Ya, sehingga kita akan mengikis rasa ujub di hati kita. Yang kedua, penawar yang kedua, ya, yaitu merenungkan akibat ujub. Napa yang kedua? Merenungkan akibat ujub. Di pertemuan yang lalu kita pernah sampaikan akibat kesombongannya Qarun. Ya. Qarun menyangka, Qarun mengatakan bahwa harta yang ia kumpulkan, harta yang ia miliki, harta yang ia punya itu bersumber dari ilmunya, dari kekuatannya, dari kecerdasannya. Sampai dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang ada di sisiku ini, hartaku, kedudukanku, itu semuanya karena ilmuku, karena kecerdasanku. Tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa dampaknya bagi si Qarun? Allah katakan fa khosafna bihi wa bidarihil ard. Maka Allah benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Ini dampak dari orang yang ujub. Maka penawar agar kita terhindar dari ujub, diantaranya yang kedua ini apa? Merenungkan dampak dari ujub. Demikian juga yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengabarkan ada seorang laki-laki yang dibenamkan ke dalam bumi karena ujub dengan pakaiannya, Pak. Ujub dengan apa? Pakaiannya. Kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yamsi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh murajjilun jummatahu id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang lelaki berjalan dengan menggunakan jubah yang ia kenakan dan berjalan dengan rasa ujub sambil menyisir rambutnya, lalu ia dibenamkan ke dalam bumi
dan ia akan tetap berguncang-guncang di dalam perut bumi hingga datang hari kiamat. Wong kelambi bisa gawe apa-apa? Ujub coba. Kelambine aku ana merek ya. Sampai kelambine pipen. Pernau ya tukune ngempere Cina ya. Kelambine aku tanah merek itu baju saja bisa bikin apa? Ujub Pak, sombong. Nopo malih sing liya-liyane coba. Kendaraan, ketampanan, apalagi rumah, istri. Aku istrinya akeh misalnya. Siji bae misalkan itu bisa jadi apa? Ujub bisa jadi itu. Ya. Baju saja bisa jadi ujub kok. Apalagi yang lain yang lebih besar dari itu. Ya. Mungkin naudzubillah ya, mudah-mudahan kita lindungi dari itu. Mungkin ada ustadz yang mungkin jamaah saya banyak, itu bisa jadi ujub juga. Antum jamaahnya pira 10 di toko ya, misalkan seperti itu. Jamaah aku akeh, itu bahaya itu ya, naudzubillah ya. Dan itu bisa dalam hadis ini orang itu dibenamkan, dan hadis riwayat Bukhari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Maka dari sini kemudian kita mengetahui ujub itu bukan hanya menghapus amalan, tapi juga bisa mendatangkan apa? Azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita renungi, kalau hati kita terbesit untuk punya rasa ujub di hati, langsung ingat efek dari ujub ini, bahwa tidak hanya akan menghapus amal, tetapi juga akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, penawar yang ketiga, menyadari bahwa kenikmatan itu bisa diambil oleh Allah kapan saja. Ya, menyadari bahwa kenikmatan itu bisa diambil lagi oleh Allah kapan saja Allah mau. Ya. Jadi di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ujub adalah dengan menyadari bahwa nikmat-nikmat itu yang Allah berikan kepada kita, Allah bisa kapan saja mencabutnya, mengambilnya. Sebagaimana Allah katakan ya dalam surat Al-Imran ya ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu malikal mulk." Katakanlah Allah itu rajanya para raja. Tu'til mulka man tasya. Allah itu mampu memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'u mulka mimman tasya. Dan Allah juga mampu mencabut kekuasaan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah mampu memberikan nikmat kedudukan, kekuasaan. Allah juga mampu kapan saja apa? Mencabutnya. Ya. Watu'izzu man tasya. Allah mampu memberikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Watudzillu man tasya. Allah juga mampu memberikan kehinaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah lah segala kebaikan, dan Allah mampu atas segala sesuatu. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa dunia maupun berupa amal soleh, itu kalau kita sampai menjadikannya untuk ujub, bisa saja Allah apa? Cabut langsung kapan saja yang Allah mau. Bisa jadi ada orang yang dahulunya mungkin rajin sholat, tiba-tiba apa? Males sholat. Orang yang dahulunya dermawan, sering ngasih jadi apa? Pelit tiba-tiba. Ya. Dan orang yang dahulunya mungkin hartanya banyak, bisa jadi cabut kapan saja. Ini dengan kita merenungi bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa kapan saja Allah cabut, maka itu akan meminimalisir rasa ujub di hati kita. Ya. Kalau kita sudah menyadari itu, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang sebenarnya kita ujubkan ya? Apa yang kita banggakan? Bisa saja Allah kapanpun mencabut nikmat tersebut. Ini yang keberapa? Penawar yang ketiga. Yang keempat ya, yang terakhir yang kita bahas,
adalah merenungkan banyaknya dosa-dosa kita. Yang keempat, penawarnya merenungkan banyaknya dosa-dosa kita. Orang ujub itu dasarnya apa? Karena dia merasa bangga dengan amal soleh dan lupa terhadap aib-aibnya, lupa terhadap dosa-dosanya. Kalau seseorang itu senantiasa mengingat dosa-dosanya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala gak ada kesempatan di hatinya untuk berbuat apa? Berbuat ujub. Sebagaimana nasihat atau perkataan Muhammad bin Wasi' yang pernah kita sampaikan di awal-awal bab ini. Laukana lidunubi rihun majalasa ilayya ahadun. Seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak akan ada satu orang pun yang mau duduk denganku. Ya. Laukana lidunubi rihun majalasa ilayya ahadun. Seandainya dosa itu memiliki bau, sing cocok napa? Dosa sing wangi napa sing apek? Sing apek. Ya. Maka tidak akan ada satupun orang yang mau duduk dengan. Ini ulama, Pak, yang kuat amal soleh ini saja mengatakan demikian. Sehingga ketika ada orang yang menghormati kita, ada orang yang mungkin menghargai kita, memuji-muji kita, hakikatnya bukan karena kita yang mulia, tapi karena apa? Karena Allah yang tutupi aib-aib kita. Bukan karena kita murni mulia, bukan, tapi Allah yang tutupi aib-aib kita. Ini keempat penawar yang mudah-mudahan bisa meminimalisir sifat ujub yang ada di dalam diri seseorang, terutama diri kita pribadi. Ya. Jadi kita belajar seperti ini, sasarannya itu diri kita dulu, Pak. Terutama kami yang menyampaikan ini, diri kami sendiri dululah yang kami sasar. Ya. Mudah-mudahan pada para jamaah sekalian. Karena ujub ini kembali kita sampaikan ujub ini mengenai justru orang-orang yang sudah beramal solih. Ya. Rata-rata begitu, bukan mengenai para ahli maksiat, bukan. Maka PR kita setelah kita bisa beramal solih, jaga amal solih itu dari perkara-perkara yang menghapus pahalanya, yaitu diantaranya ujub. Maka di sini Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan falhasilu, oleh karena itu kesimpulannya adalah annal abda idza wuffiqa lil a'mali shalihati thayyibati fala yarkanu ila a'malih, bahwasanya seorang hamba apabila dia telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal saleh, maka dia tidak boleh bergantung kepada amalnya. Gak boleh dia mengandalkan bahwasanya dia beramal karena kekuatannya, karena kehebatannya, karena ketekunannya. Wala yahtaru wa yu'jabu biha, dan jangan pula tertipu dan ujub dengan amal tersebut, merasa amalnya sudah banyak, ya. Bal yakunu khaifan min adami qabuli a'malih, akan tetapi hendaknya dia itu merasa khawatir, merasa takut jika amalannya itu ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dibarengi rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, maksudnya orang-orang yang beramal soleh, wa qulubuhum wajilat, dengan hati yang takut, annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Jadi orang-orang yang beramal soleh justru malah apa? Takut, Pak. Makanya kemudian Aisyah pernah bertanya dalam sebuah riwayat, wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyatu an-nabiyya. Aisyah, ummul mu'minin, ibunya orang-orang beriman, pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ayat ini. An makna hadhil ayat, terkait ayat ini. Tadi kan orang-orang yang beramal soleh tapi apa? Dia takut. Ya. Aisyah bertanya, siapa orang-orang yang takut itu?
ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wa yasrikun. Siapakah orang-orang yang takut itu wahai Nabi? Apakah dia orang yang minum khamr? Apakah dia orang yang mencuri? Ya, karena dia takut dengan amalannya. Lumrah nggak kalau orang takut karena dia mencuri akan diazab? Wajar ya. Makanya Aisyah tanya, siapa orang-orang yang takut itu? Apakah mereka yang suka minum khamr? Apakah mereka orang yang suka mencuri? Yang hati mereka itu takut. Kata Rasulullah SAW, qala la ya bintas Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq, bukanlah mereka adalah orang-orang yang minum khamr, bukanlah mereka orang-orang yang suka mencuri, bukan. Walakinnahumul ladzi yasumun, akan tetapi justru mereka adalah orang-orang yang senang berpuasa. Wa yusallun, mereka adalah orang-orang yang salat. Wa yatasaddaqun, mereka adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Wa hum yakhafun, akan tetapi hati mereka takut, hati mereka khawatir alla yuqbalu minhum, akan amalannya jika tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan yang benar. Orang-orang yang beriman, mereka itu senantiasa beramal soleh, tapi hatinya apa? Takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan mereka terhindar dari apa? Ujub. Ya, ini di kunci yang ke-8 kita sudah selesai. Ya, jadi di bab yang terakhir ini bahwasanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, kesimpulannya orang-orang yang beriman itu ketika beramal soleh, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tertipu dengan banyaknya amal, enggak tertipu dengan apa yang dia lakukan. Ya, sehingga kemudian dia terhindar dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari ujub. Ini yang ke-8. Sekarang kita akan masuk ke kunci yang ke-9. Kunci yang ke-9 yang saya tulis di sini adalah al-mujibut tasi' tadzakkurul hisabi wal wuqufi baina yadayillah. Kunci keselamatan yang ke-9 adalah mengingat-ingat akan adanya peristiwa hisab dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Napa kunci yang ke-9? Mengingat-ingat peristiwa hisab dan berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan niku yakin, percaya bahwa setiap amalan apapun yang kita lakukan, manusia lakukan, baik berupa amalan kebaikan ataupun amalan keburukan, itu pasti akan ada namanya perhitungannya. Dan bukan hanya dihitung, tapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun amalan tersebut. Ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan seberat zarah, di antara tafsir zarah yang dikatakan oleh para ulama adalah ketika kita membuka jendela, Pak, ya, mungkin di pagi hari, ya, itu kemudian ada debu-debu yang berterbangan itu, ya, debu-debu yang berterbangan. Itulah zarah di antara tafsir para ulama. Penjelasan tentang zarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil itu, sekecil zarah, maka dia akan melihat apa? Balasannya. Balikannya juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil zarah, berbuat keburukan sekecil zarah, dia pun akan melihat balasannya. Akan ada perhitungannya nanti di hari kiamat. Akan tetapi manusia, Pak, ya, karena kesibukannya dengan urusan dunianya, terkadang lupa dengan hari tersebut. Walaupun mereka apa? Meyakininya, tapi aktivitas dunia menjadikan dia apa? Lupa tentang perhitungan amal itu. Makanya Allah katakan, ya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, namun mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling daripadanya. Sudah yakin tahu, tapi mereka apa? Kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai. Makanya perlu diingatkan. Makanya kata beliau di sini, di antara kunci keselamatan adalah apa? Mengingat-ingat hari penghisaban. Ya. Maka di sini kita perlu sering, Pak, mengingat-ingat hari penghisaban. Manusia sering melalaikan hari tersebut. Padahal kita yakin, kita semua yakin bahwa hari itu pasti Allah, pasti terjadi. Ya. Di mana segala amal yang kita kerjakan dan lakukan di dunia akan dihisab. Apabila banyak dari aktivitas kita di dalam kehidupan dunia ini berupa kebaikan, berupa amal soleh, ya, maka dia akan menjalani proses hisab itu dengan apa? Dengan mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, fa amman utiya kitabahu biyaminih, barang siapa, adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari tangan kanannya, ya, maksudnya siapa itu? Orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari tangan kanannya itu siapa? Ya, kata Syekh Sholeh Fauzan, ya, hafizahullah ta'ala, dalam tafsirnya mengatakan mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal solih dan berbagai macam kebaikan. Mereka dan menjaga amal-amal tersebut, ya, supaya tidak terhapus, diantaranya dengan tadi apa? Menjauhi ujub, maka mereka akan memperoleh kitab catatan amalnya dari apa? Dari tangan kanannya. Lalu apa yang mereka dapatkan ketika telah menerima kitab catatan amal itu dari tangan kanannya? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka bagi dia hisab yang mudah. Dia akan diperiksa dengan mudah. Adapun orang-orang yang kehidupannya senantiasa aktivitasnya melakukan berbagai macam kekufuran dan kemaksiatan, mereka akan menerima catatan amal itu dari belakang punggungnya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhuhrih, dan adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya, kitab catatan amalnya dari belakang punggungnya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir dan pelaku maksiat yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa respon mereka ketika mendapatkan kitab catatan amalnya dari belakang punggungnya? Mereka mengatakan, fasaufa yad'u subura. Maka mereka berteriak, Pak, celakalah aku, celakalah aku, ya. Wa yasla sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Insyiqaq dari ayat 7 sampai 12, ya. Maka menyesallah mereka, orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya dari belakang punggungnya, naudzubillah min dzalik, ya. Dan mereka melihat, ketika mereka melihat akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka menyesal, namun penyesalan itu tidak ada gunanya, tidak berguna. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, ya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, janganlah berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah pada saat itu Rabbmu bersama malaikat bersof-sof. Waji'a yauma idim bi jahannam, maka ketika itu diperlihatkanlah neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, maka ketika itu manusia mengingat-ingat apa yang dia lakukannya ketika di dunia. Wa anna lahu dzikra, tapi ingat
ingat itu, ingatan-ingatan itu tidak berguna bagimu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, seandainya alangkah baiknya ketika dahulu aku berbuat baik untuk kehidupanku yang ini. Ayat-ayat tadi, Pak, ya, sedang membahas satu kejadian pada hari kiamat, ya, yaitu digoncangkannya bumi berturut-turut secara terus-menerus hingga bumi itu seluruhnya rata, tidak ada gunung, tidak ada gedung, semuanya rata, ya. Di tempat yang teramat luas itulah nanti manusia dan jin semuanya akan dikumpulkan. Ketika dikumpulkan, lalu para malaikat turun secara berangsur-angsur per langit. Malaikat penghuni langit pertama turun berbaris di shaf yang pertama. Malaikat penghuni langit kedua turun berbaris di shaf yang kedua. Begitu juga yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sampai terpenuhi 7 shaf, ya, yang mengelilingi manusia dan jin berada di tengah-tengahnya. Jadi manusia dan jin itu dikelilingi oleh para malaikat, tidak ada celah untuk melarikan diri. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberi keputusan, ya, mengawali proses hisab dan penimbangan amal. Lalu neraka itu pun didatangkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah para manusia melihat neraka yang menyala-nyala. Ketika itulah membuncah kesedihan mereka dan penyesalan yang maha dahsyat oleh mereka. Namun penyesalan itu apa? Tidak ada gunanya. Mereka menyesal kenapa tidak sholat dengan benar. Mereka menyesal kenapa enggan berzakat dan bersedekah. Mereka menyesal kenapa malas baca Al-Quran. Mereka menyesal kenapa enggak serius di dalam mendidik anak dan istri. Mereka menyesal kenapa tidak berbakti kepada kedua orang tua. Mereka menyesal mengapa tidak segera bertaubat dari dosa-dosanya. Namun penyesalan-penyesalan itu tidak ada apa? Tidak ada gunanya. Sebab penyesalan tersebut tidak akan mengubah nasibnya dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta yang mau ditebus untuk azab Allah Subhanahu wa taala, enggak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala katakan, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban, maka tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walawif tadabih, walaupun ia gunakan untuk menebus siksa Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan berguna, ya. Penyesalannya enggak akan apa? Enggak akan berguna. Penyesalan yang bermanfaat itu kapan, Pak? Penyesalan yang bermanfaat itu ketika nafas belum sampai kepada kerongkongan, itu masih berguna, ya, masih berguna. Sudah masuk isya, ya. Maka gunakan kesempatan, ya, sebelum kita mendatangi hari penghisaban, hari dihitungnya seluruh amal kita. Gunakan kesempatan kepada kita, ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat hari penghisaban agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit mukadimah di kunci yang ke-9 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.